Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bab yang judulnya The District Nurse, perawat distrik. Kita akan belajar dua skills. Skill yang pertama adalah describing your nursing role, mendeskripsikan tugas atau peran dari seorang perawat. Dan yang kedua adalah describing wounds, mendefinisikan luka. Kita langsung menuju ke skill yang pertama. Skill yang pertama ini menjelaskan peran dari seorang perawat ya. Jadi selain perawat, itu juga terdapat petugas-petugas kesehatan yang lainnya atau orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Di sini saya memiliki 8 kosakata mengenai profesi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah dietitian, ahli gizi, midwife, bidan, farmasis, apoteker, GP, kepanjangannya general practitioners, dokter umum, psikologis, psikolog, district nurse, perawat distrik, practice nurse, perawat praktik, dan yang terakhir adalah health visitor, penyuluh kesehatan. Untuk profesi yang nomor 6, 7, dan 8 itu adalah profesi yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang belajar di bidang keperawatan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang district nurse saja, yaitu perawat yang ditugaskan untuk merawat pasien yang sedang di rumah. Oke, di sini saya punya sebuah gambar di sebelah kiri. Itu ada gambar seorang nurse yang memakai baju biru dan seorang pasien yang sedang duduk di sofa. Dari gambarnya terlihat bahwa ini mereka berdua sedang ada di sebuah rumah. Itu terlihat dari ada sofa di situ. Terus ada meja, bukan meja itu, tapi lemari pajangan yang isinya ada foto-foto dan bekas-bekasnya. Nah, tugas dari district nurse adalah mengunjungi pasien ke rumahnya untuk melakukan perawatan dan pengobatan. Apa yang dilakukan oleh district nurse ini di rumahnya pasien itu dijelaskan di bagian yang sebelah kanan. Di sebelah kanan itu terdapat tasks of a district nurse. Nomor 1, changes dressing, mengganti pembalut luka. Itu dressing itu bukan baju ya, mengganti baju, tapi dressing itu artinya pembalut luka. Nomor 2, gives insulin injection, memberikan suntikan insulin. Nomor 3, reloads continuous infusion pumps with analgesia. Jadi continuous infusion pumps itu ada alat, nanti bentuknya teman-teman cari sendiri di Google, dan situ gambarnya banyak banget. Nah, itu isinya ada cairan. Jadi itu tugasnya adalah mengisi kembali cairan yang ada di alat itu, diisi ulang. Nomor 4, helps with showering, membantu pasien untuk bersih-bersih badan. Nomor 5, administer medication, membantu pasien dalam pengobatan. Kemudian nomor 6, sets up nebulizers for patients with asthma. Nebulizers itu adalah alat yang digunakan untuk menyembuhkan, untuk memberikan perawatan pada pasien dengan penyakit asma. Itu nanti alatnya bentuknya gimana silakan cari di Google. Oke, di slide yang ini kita akan mendengarkan sebuah percakapan antara district nurse yang namanya Angela dan seorang pasien yang namanya Mrs. Briggs. Nanti Angela itu datang ke rumahnya Mrs. Briggs untuk mengganti perban, mengganti pembalut luka dari Mr. Briggs. Oke, supaya lebih jelas silakan dibuka halaman 96, cari audio 4.1 sambil mendengarkan audionya sambil membaca atau menyimak transkripsi audionya. Kita mulai. 4.1 Morning, Mrs. Briggs. It's Angela. I'm here to do your dressing. Can I come in?
Hello, Angela. I didn't hear the doorbell. Come on in. I'll just take a quick look at the wound to see how it's doing. Thank you. I'll put my leg up for you. That's good. I'll take the bandage off first. Well, it looks much better, doesn't it? Oh, it still looks awful to me. Actually, the skin around the wound's less red. Yes, I suppose so. The wound's got less pus in it. Oh, well, that's good. It doesn't have a bad odour now because the infection's better. I noticed that. The wound's a bit smaller too. That's good news, isn't it? It certainly is. Right, I'll do the dressing now. Thanks, Angela. I'd like to have a shower. Nah, di slide yang ini adalah 6 kalimat yang diucapkan oleh nurse-nya, yaitu Angela. Nomor 1, I'm here to do your dressing. Saya di sini untuk mengganti pembalut luka Anda. Nah, ini kita pertama kali datang, terus kita harus mengatakan kita tuh kesini mau ngapain gitu. Nomor 2, I'll take the bandage off first. Bandage itu artinya perban. I'll take the bandage off first. Saya akan melepas perbannya dahulu. Nomor 3, actually the skin around the wounds less red. Sebenarnya kulit di sekitar lukanya itu merah-merahnya sudah agak berkurang. Nomor 4, the wounds got less pus. Ini pus itu nanah. Lukanya, nanahnya sudah agak berkurang. Nomor 5, it doesn't have a bad odor now because the infection better. Lukanya tidak memiliki aroma yang tidak sedap karena infeksinya itu sudah agak mendingan. Terakhir, nomor 6, the wounds a bit smaller too. Lukanya itu sudah agak mengecil. Ini kalau bisa saya simpulkan, nomor 1 sama nomor 2 itu si Angelanya ingin menjelaskan dia tuh kesini mau ngapain. Terus yang 3, 4, 5, 6 Angela menjelaskan lukanya Mr. Briggs itu dia sudah ada peningkatan, sudah agak mendingan. Nanahnya sudah berkurang, kemudian merah-merahnya sudah berkurang, tidak bau lagi, infeksinya sudah baik, dan lukanya itu sudah lebih mengecil daripada yang kemarin. Nah, ini adalah skill yang kedua. Saya memiliki 10 kosakata tentang luka. Nomor 1, bandage itu artinya perban. Discharge itu kotoran yang keluar dari sebuah luka. Jadi kalau kita itu habis jatuh atau luka, itu biasanya kan di lukanya itu ada keluar sesuatu. Jadi itu bukan nanah tapi bisa jadi kayak darah atau apa gitu yang keluar dari luka itu. Itu namanya discharge. Kemudian dressing adalah pembalut luka. Inflame itu luka yang meradang. Luka yang meradang itu bentuknya bengkak, terus pinggir-pinggirnya merah-merah gitu. Odor itu bau tidak sedap. Pus itu nanah. Surrounding skin itu kulit di sekitar luka. Suture itu jahitan. Tissue adalah sel-sel yang membentuk kulit. Wound itu luka. Kalau teman-teman kurang jelas mengenai pengucapan dari ke-10 kata ini, nanti bisa ketik di Google Translate katanya, kemudian klik icon speaker, nanti keluar suaranya. Oke? Slide yang selanjutnya, ini saya memiliki 2 gambar luka. Sebenarnya gambarnya ini sudah ada di buku modul kalian halaman 38, tetapi di buku modul kalian itu gambarnya buram. Nah, ini versi yang berwarnanya. Gambar yang nomor 1 itu lukanya lumayan cukup besar, terus udah agak mengering juga. Deskripsinya itu ada di sebelah kanan. The middle of the wound still got a large area of dead tissue. It smells bad. Di tengah-tengah lukanya itu terdapat kulit mati yang cukup besar dan baunya kurang sedap. Luka yang kedua itu lukanya lumayan kecil, tetapi lukanya itu banyak merah-merahnya, terus belum kering juga.
Deskripsinya, there is a moderate amount of bloody discharge from the wound. It doesn't have a bad odor. Terdapat kotoran yang bentuknya darah yang lumayan sedengan, lumayan banyak juga di lukanya, dan itu tidak memiliki bau. Luka yang nomor 3, ini lukanya ada nanahnya. Deskripsinya, it has a lot of greenish pus in it. The surrounding skin, it is still red and inflamed. It has quite a bad odor. Lukanya memiliki banyak nanah yang warnanya itu kehijau-hijauan. Lalu kulit di sekitar lukanya itu merah dan meradang dan itu bau. Luka yang terakhir ini luka jahitan. Deskripsinya, the sutures are healing well and the surrounding tissue is healthier. It doesn't smell. Jahitannya sudah agak membaik. Kulit di sekitar jahitannya itu juga sudah kelihatan lebih sehat dan itu tidak bau. Nah, di slide yang ini itu terdapat 2 kolom. Kolom yang improvement dan kolom yang no improvement. Jadi, kolomnya ini tuh isinya tentang kata-kata atau kalimat-kalimat untuk describing wounds, untuk mendeskripsikan luka. Kalau yang kolom yang improvement itu lukanya sudah membaik, sudah agak mendingan. The sutures are healing well. The surrounding tissue is healthier. It doesn't smell. The wound is healing well. There is a lot of healthier tissue. The infection is clearing. There is not much pus in the wound. Kemudian kolom yang selanjutnya itu no improvement, artinya kata-kata di kolom yang no improvement ini lukanya itu tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. The middle of the wound still got a large area of dead tissue. It smells bad. It has quite a bad odor. There is a lot of blood in the wound drain. There is a large area of dead tissue in the middle of the wound. It has quite a bad odor. The wound has a lot of pus in it. The surrounding skin is still red. N itu bukan N tapi N. Dan kurang D ya di situ, red and inflamed. Oke, ini adalah slide terakhir tugas. Jadi tugas kalian adalah membuat sebuah percakapan antara seorang district nurse dan seorang pasien yang settingnya di rumah. Jadi district nurse-nya datang ke rumahnya pasien dan dia mau mengganti pembalut luka yang dimiliki oleh pasiennya. Lukanya bisa luka apa aja, lukanya bisa di mana aja, mau di kaki, di lengan, di bahu, di punggung atau di mana aja. Nah, ini tugasnya direkam, kalian membaca yang nurse-nya. Nanti pasiennya bisa minta tolong keluarga kalian, tetangga kalian, atau teman kalian yang bisa. Ini adalah tugas individu. Untuk mahasiswa yang NIM-nya genap di belakang, menjelaskan bahwa lukanya itu sudah improvement. Tapi kalau student, mahasiswa yang NIM-nya ganjil, menjelaskan bahwa luka yang dimiliki oleh pasiennya itu no improvement. Kalian bisa mencontoh percakapan antara Angela dan Mrs. Briggs tadi, atau menggunakan kosakata atau kata-kata yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan chat saya secara pribadi atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.